Kita coba simak pula informasi berikut ini, Ustaz, terkait dengan kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, penyaluran BLT atau bantuan langsung tunai sebagai pengalihan subsidi BBM mulai dipersiapkan oleh sejumlah kantor pos. Pembagian bantuan dilakukan dengan cara door to door atau datang langsung ke rumah-rumah warga. Persiapan penyaluran dana BLT BBM masih terus dilakukan di kantor pos yang ada di kawasan Dan Mogot, Jakarta Barat. Pihak kantor pos tengah menyesuaikan data, siapa saja warga yang berhak menjadi penerima manfaat, serta menyiapkan bagaimana mekanisme pembagiannya. Yang jelas dari sisi kami, mereka masuk di dalam daftar penerima. Kemudian nanti kita lihat KTP-nya, kalau memang KTP-nya nggak ada, kita lihat dari kartu keluarga. Kemudian apabila penerima utama tidak ada, kita bisa bayarkan kepada anggota keluarga yang tertera di dalam kartu keluarga. Adapun syarat dan cara mendapatkan BLT BBM senilai Rp600.000 telah diatur mekanismenya oleh pemerintah. Sementara di lokasi berbeda, petugas Dinas Sosial dan Kantor Pos Surabaya mulai mendistribusikan bantuan langsung tunai pengalihan subsidi BBM dengan mendatangi satu persatu rumah warga. Bantuan tahap 1 senilai Rp300.000 diberikan kepada warga Kelurahan Kerembangan Selatan yang tergolong berpenghasilan rendah dan sudah terverifikasi Kementerian Sosial. Kita door to door sambil melakukan recheck kondisi KPM tersebut. Warga pun sangat bersyukur sudah menerima BLT BBM. Nanti dibelikan untuk BBM, juga beli sembako juga. Cukup nggak itu Bu untuk 2 bulan? Ya cukup, Pak, ya dicukupkan. Selain BLT subsidi BBM, pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah untuk 16 juta pekerja senilai Rp600.000 per orang. Lalu ada bansos dari pemerintah daerah khusus untuk sektor transportasi seperti angkutan umum sampai ojek. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita doakan semoga pendistribusian ini berlangsung secara baik, secara lancar begitu ya, dan kepada saudara kita yang menerima ini dapat memanfaatkannya dengan maksimal gitu. Nah, kita coba tanya ke Ustaz. Ustaz mungkin boleh berikan saran ataupun nasihat kepada para penerima BLT sehingga bantuan yang dapat digunakan sebaik-baiknya. Ya tentu ya, kalau kita lihat, kita ini kan prihatin ya semua. Kita juga mencoba ikut sama-sama memperbaiki keadaan negeri gitu ya. Jadi ketika pemerintah dalam kesulitan, tentu masyarakatnya juga lebih sulit lagi gitu ya. Nah, dengan program-program yang diperkirakan bisa mengeluarkan kita dari kesulitan ini, ya bantuan, BLT dan lain-lain, tentu kita harus maksimalkan atau optimalkan ini, gitu. Nah, masyarakat mengoptimalkannya tentu harus punya satu strategi yang menggunakan bantuan-bantuan ini tepat guna lah ya. Jadi ketika diberikan uang ini, memang harus kemudian bagaimana mempergunakannya agar supaya optimal gitu ya. Nah itulah yang kemudian bagaimana juga dari tingkat grassroots ini juga harus berpikir gimana caranya supaya dia bisa survive ya dengan uang yang kemudian diberikan. Jangan sampai yang kita takut ini kan dari hulu ke hilir tuh begini, ketika bantuan ini datang nanti ada yang korupsi, kita kan takutnya seperti itu, atau bantuannya tidak tepat sasaran, jadi yang harusnya dibantu malah enggak malah dibantu, kan itu yang kita khawatirkan. Atau setelah dibantu dapat uang malah beli HP, malah jadi bukan untuk hal-hal yang prioritas gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan, makanya kita harus bersama-sama baik dari mulai pemerintah sampai masyarakat penerimanya gitu ya, itu harus bersama-sama, karena kan sebetulnya kita juga yang kasih sebetulnya gitu BLT itu. Jadi kan kita semua rakyat yang bayar pajak, yang ini yang itu semuanya yang kemudian memberikan gitu. Nah makanya kita harus sama-sama menjaga, karena ini dari kita, oleh kita, untuk kita gitu. Nah inilah yang harus dipahami ya, bagaimana ini bisa kita semua sadar bahwa ini adalah salah satu upaya
mengeluarkan kita semua dari kesulitan, gitu insya Allah. Baik, sayangnya Ustaz tentunya bagi penerima BLT ini kan tidak semuanya sangat banyak kriterianya begitu. Nah, akhirnya ada pula masyarakat yang tidak menerima bantuan tersebut merasa berkecil hati begitu, kok tidak masuk sementara kebutuhannya juga tidak mencukupi. Nah, bagaimana Ustaz bisa memberikan saran agar bagi penerima yang tidak menerima bisa berbesar hati? Atau jangan-jangan ini juga adalah momentum bagi kita semua untuk saling bantu, Ustaz? Ya tentu ya, kalau Kang Jimmy juga pasti ingin tuh bantuan juga gitu ya. Semua orang juga sebetulnya ingin dibantu ya, kalau dalam konteks merasa kekurangan. Nah, disinilah butuh agama yang membesarkan hati kita bahwa Allah Ar-Razzaq akan selalu kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah itu akan kemudian memberikan kepada kita rizki yang tidak kita duga-duga, dari arah yang tidak kita duga-duga. Karena apa? Karena ketaatan kita. Ya, wa may yattaqilla yaj'al lahu makhrajan, kan itu karena kita taat. Nah, makanya dalam hal seperti ini ya, kalau saya memang tentu ya, sebetulnya sedih kalau BBM dinaikkan ya, tapi ya saya juga nggak tahu ya, karena saya bukan ekspornya, ya terserah pemerintah lah, mereka yang mempunyai pertimbangan, kebijakan dan lain-lain. Tapi saya hanya ingin bicara sama masyarakat bahwa kita ini punya Allah gitu. Mari kita ikhtiar semaksimal mungkin ya. Kita buka pintu langit agar turun pertolongan Allah pada kita. Ya, artinya ketika Allah memberikan rezeki kepada kita kan tidak terganggu sama BBM, kita tidak terganggu sama apapun, harga dan lain-lain itu kan ya itulah ya teknis gitu. Tapi ketika Allah itu menolong kita, ya insya Allah gitu. Disitulah kita harus ikhtiar, kita bekerja membuka pintu langit, kita berupaya semaksimal mungkin, kemudian kita bersabar dengan keadaan, dengan kondisi yang sulit ya, mungkin juga kemudian harus bersabar, harus terus kemudian berupaya, yang sedang dilapangkan juga harus kemudian mulai empati dimunculkan. Ini saatnya tadi kata Kang Jemi untuk kemudian kita saling menolong gitu ya. Yang kemudian juga berlebih itu saatnya untuk kemudian memberikan manfaat yang lebih gitu kan. Nah, jadi kalau kita memang punya Allah, kita memang bisa menjadi sinergi, bisa menjadi kompak, bisa menjadi al-muslimu kabunyaninya sudnu badul ba'do gitu ya. Jadi kita sama-sama saling melengkapi gitu ya. Nah, itu sebetulnya karena memang spirit beragama itu seperti itu, gotong royong, tawasul bil haq, tawasul bil sabar, tawasul bil marhamah. Itu jadi saling berpesan terhadap kebenaran, saling gotong royong, saling bantu-membantu, saling sabar, saling berkasih sayang. Nah, ini yang pentingnya nih. Jangan sampai kenaikan dan lain-lain ini membuat kita semakin berpecah, semakin saling menghunuskan kebencian dan lain-lain. Itu jauhkan sajalah. Ya, semoga kita bisa berhusnuzon terus dan memohon kepada Allah, insyaallah. Amin. Begitu juga dengan saran Ustaz tadi ya, sabar dan ikhtiar, semoga dapat dibukakan pintu-pintu rezeki di tempat lain begitu.